Asri. Halo. Oke. Udah ngasih materinya ke panitia. Nanti mau dari panitia aja apa dari aku? Halo, Asri. Halo, Mbak. Ya, lama nggak ketemu ya. Sebentar ya, aku ngeset. Iya, aku ngeset biar eye level ya, Mbak. Ini kurang rata. Iya. Aku nih di ruangan, jadi aku pakai masker ya. Adik-adik sekalian, Asri. Thank you ya udah mau diundang ya, Asri, di acara mahasiswa ini. Ya, ini murid-murid Mbak semua ya? Murid, mahasiswa. Murid. Iya, ini mahasiswa aku sih, tapi nggak ada yang farmasi. Ini semua beda bidang. Oh, oke. Ada yang Oh, pertanian, oke. ada yang peternakan juga. Siap. Mbak Asri, mungkin nanti di-share-nya dari Mbak Asri aja yang share screen. Oke, bentar. Aku buka dulu kalau gitu ya. Oke. Tadi nggak keluar. Aja dulu. Dulu aja. Enggak, belum mulai itu nggak apa-apa. Udah keluar belum ya? Shareanku. Di saya belum sih, Mbak. Dari panitia aja gimana? Aku udah ngasih ininya kok, PowerPoint-nya. Oh, oke. Sebentar ya, Kak. Nggak bisa keluar, saya. Nggak keluar. Itu bisa nggak? Ini dari siapa? Ini dari panitia ya? Oke. Oke, dari panitia aja. Oke, ini dari panitia udah keluar ya? Iya. Oke. Kak Asri, apakah sudah siap? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Marlita, Kak Asri, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua yang sudah dikumpulkan pada pagi ini untuk melaksanakan webinar dengan
Oke. Yang terhormat Bu Marlita, selamat datang. Dan juga yang terhormat Kak Asri dari Agradaya, selamat datang. Oke, sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita akan melaksanakan pembacaan doa terlebih dahulu. Mungkin untuk Saudara Hibatullah, silakan memimpin doa bersama. Ini menurut yang Islam ya, yang saya, kalau yang lainnya doa menurut keyakinan masing-masing sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وقد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات يا ميسر ميسر يا مدبر مدبر يا مسهل مسهل سهل علينا كل عشر بجاه البشر النذير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وليتينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله يا رحمن الرحيم. Terima kasih atas semua yang telah kau berikan kepada kami. Terima kasih atas semua yang telah kau berikan kepada kami. Bimbinglah kami pada jalan-Mu. Alhamdulillah Engkau memberikan kami kesehatan, keselamatan kepada kami dan sekeluarga kami. Semoga kami jenengan paringi kekuatan untuk menghadapi masa pandemi ini. Semoga tetap diberikan perlindungan padamu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampun Mbak Fira. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai dari sesi pembicara, saya akan membacakan beberapa agenda pada kegiatan kali ini. Yang pertama adalah sesi pemateri dari Kak Asri, kemudian yang berdurasi 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yaitu dengan durasi 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi program tim, lalu diskusi bersama pihak desa dan YGSI, kemudian foto bersama dan penutup. Nah, setelah ini kita akan langsung ke sesi materi dari Kak Asri. Sebelumnya saya izin memperkenalkan pembicara dan pemateri pada pagi ini, yaitu Kak Asri Nurrahma Asri Saraswati dari Agradaya. Saya izin membacakan beberapa pengalaman beliau dan juga experience dan award-nya. Yaitu Kak Asri ini merupakan lulusan dari Bachelor Chemical Engineering or Bioprocess dari University Technology of Malaysia, dan baru-baru ini Kak Asri juga sebagai awardee Australian Awards, yaitu International Business Readiness Women Led in Food Sector 2020 till 2021. Baik, Kak Asri, apakah Kak Asri sudah siap? Mungkin dari panitia bisa ready untuk share screen juga. Halo Kak Asri. Baru nyadar masih mute. Oke. Udah kedengeran ya? Siap. Halo teman-teman, ini aku kemarin beberapa hari yang lalu gitu di kontak Mbak Marlita. Rupanya teman-teman walaupun KKN tetap ya, pandemi KKN-nya sekarang ada event seperti ini ya gitu.
Baru aku membayangkan di kehidupan waktu aku kuliah, mungkin kalau teman-teman KKN seangkatanku, bentuk KKN-nya nggak kayak gini gitu, ketemu langsung. Ini bentuk new normal berarti ya, gitu. Semangat! Nah, oke. Waktu di kontak Mbak Martilita, sebenarnya aku nanya-nanya, aku ngobrol sama suamiku, siapa yang lebih tepat mengisi topik ini ya? Takutnya soalnya kalau aku, jadi Agradaya tuh berdua sebenarnya. Banyak, kita ber-14 gitu. Cuman aku dan suamiku secara founder itu berdua, aku lebih pada product development-nya, sedangkan Andika itu lebih pada sisi bisnisnya. Tapi bergulir yang namanya usaha itu nggak boleh berhenti belajar gitu. Walaupun aku menyebut diriku sendiri adalah tikus lab. Jadi waktu developing produk, dia mau jadi makanan kah, dia mau jadi obat kah, itu emang di awal aku. Sekarang kita udah punya teman-teman yang ikut ngebantu gitu, teman-teman yang lain yang nge-backup di bagian produksi. Tapi aku sendiri nggak boleh berhenti gitu aja terus enak-enakan. Ternyata gelondongan lain di 2020 adalah belajar tentang marketing. Karena semuanya switch berubah ketika pandemi ini gitu. Dan ya mungkin teman-teman juga ngerasain ya saat KKN sendiri itu ternyata harus pakai laptop dan layar begini gitu. Oke. Ini kurang lebih yang Agradaya lakuin dan pengalaman Agradaya selama pandemi dan apa yang harus dilakukan untuk sebenarnya kalau Agradaya bertahan itu menurutku karena memang marketnya sudah mulai sadar akan kesehatan gitu. Jadi kita bisa dibilang justru pandemi ini membawa kita di ombak yang di atas gitu. Yang dulu, zaman dulu banget, waktu 5 tahun lalu mungkin untuk memperkenalkan rempah, jamu, dan bisnis yang pro sustainability atau keberlanjutan itu susah banget gitu. Tapi di saat seperti ini orang di mana-mana udah mulai concern sama kesehatannya, orang mulai cari tahu apa sih yang baik buat alam juga gitu. Itu mencari entitas-entitas bisnis atau produk yang di belakangnya entitas bisnis yang peduli akan keberlanjutan gitu. Jadi menurutku pandemi ini malah membawa angin baik buat kami gitu. Oke, kita bisa ke slide selanjutnya ya. Agradaya sendiri sebenarnya berdiri di tahun 2016 itu secara legal. Kami ini saya satu alumni sama Ibu Marlita. Jadi kami itu pernah ikut kegiatan. Jadi saya dan suami saya waktu itu belum suami lah ya, masih kayak teman-teman gini kayaknya. Namanya Indonesia Mengajar. Waktu itu ketika di Indonesia Mengajar punya concern yang sama, bahwa ketika kita di daerah sadar sekali gitu bahwa kita tinggal dengan banyak potensi, tapi sayangnya potensi ini tuh belum banyak tereksplor, belum banyak terdevelop gitu. Nah, at the same time di waktu yang sama kami mengetahui bahwa sebenarnya banyak potensi yang bisa didevelop dan harga jualnya tinggi. Pertama dari segi harga jual, kedua manfaatnya tuh banyak dan orang-orang tuh ngebutuhin gitu. Nah, ada gap 2 ini yang menurutku harusnya kita sebagai anak muda yang katanya sekolahnya tuh, kebetulan sekolahku teknik kimia, memang berada di rantai itu ya, pemrosesan itu gitu. Kok sayang banget kalau kita nggak menjembatani gap tersebut gitu. Akhirnya selesai dari Indonesia Mengajar, kita sempat yang melakukan pemetaan potensi waktu itu. Kita mau kemana ya? Akhirnya kita pilih ke Jogja. Karena kenapa Jogja gitu? Karena itu the only one, satu-satunya tempat yang sebenarnya bukan yang inspiratif banget gitu. Karena waktu itu ada satu rumah yang paling enggak kita nggak usah beli, nggak usah ngontrak, itu punya keluarga. Tapi emang udah reot banget. Dan itu sampai sekarang yang jadi base camp dan tempat produksi Agradaya. Tapi dulu tuh sebenarnya udah mau ambruk lah gitu. Itu ada di sebuah desa di Minggir gitu. Nah, sampai sekarang kita berlokasi di situ gitu. Nah, Agradaya sendiri sebenarnya kenapa mengelola rempah itu bukan karena kita bisa memprediksi akan ada pandemi di tahun 2020 gitu. Kita ngerasa saat itu
di sekitar kami ini kan perbukitan Menoreh ya, sekitar setengah jam dari sini. Dan itu rempah-rempah banyak sekali di hutan-hutan di perbukitan Menoreh. Dari Semarang. Dan Suaranya ini. kayaknya bocor. Besarkan suara. Dan itu tuh banyak sekali potensinya di sekitar kami, dan petani sampai nggak mau panen. Alasan yang nggak mau panen karena waktu itu ketika kami cari tahu harga untuk panennya 1 kilonya Rp800 saat itu di level petani. Jadi otomatis mereka nggak akan mau panen karena yang gue apa Mbak cuma kayak dapat capek aja gitu. Oke, next boleh. Nah, ini beberapa exposure yang kami dapat sih di beberapa tahun terakhir. Tapi percayalah, menurutku sih exposure tuh ya cuma hadiah-hadiah manis aja. Banyak perjalanannya bisnis tuh hadiah manis tuh ya gula gitu ya, gula-gula gitu. Tapi sebenarnya kalau bisnis tuh kegigihan sih, kegigihan yang harus kegigihan, rasa pengen tahu, rasa harus belajar terus gitu, itu yang harus ada di kita semua. Next, boleh. Ini produk-produknya Agradaya. Di awal, aku mau cerita sedikit tentang perjalanan developing produk. Banyak banget orang yang nanya, itu awalnya gimana cara bikin seperti ini? Jadi, waktu dulu, kita tahu ada market di Belgia, ada salah satu perusahaan pharmaceutical di Belgia. Beliau ini, mungkin ini cukup mengejutkan teman-teman sih. Bapak ini tuh cukup sepuh, dia punya sebuah pabrik farmasi, pemproduksi multivitamin, udah kapsulan. Bahan baku utamanya adalah ekstrak temulawak. Waktu itu saya mikir, temulawak kan pahit banget ya, gimana rasanya ya? Maksudnya kok orang luar negeri mau gitu. Nah, dari situ saya mikir, sedangkan di tetangga-tetangga kami di Simba-Simba itu harganya cuma Rp800 per kilo gitu. Kok bisa ya? Maksudnya gap-nya jauh sekali gitu. Nah, dari situ saya mulai mencoba, memang ada gap antara kualitas panen dan kualitas yang diminta sama buyer. Gimana sih cara supaya ini bisa ketemu? Akhirnya berkali-kali trial supaya dapat kualitas yang terbaik. Kita pun install alat namanya rumah pengering supaya ngeringinnya dapat hasil moisture content yang baik, segala macam. Nah, ini kurang lebih produk-produk yang Agradaya hasilkan. Di awal kita rumahan sekali maksudnya kita produksinya di dapur, tapi sekarang sudah standar BPOM. Nah, next ya. Next, silakan. Nah, aku mau menyampaikan ini ada 4 kunci sebenarnya kalau di marketing ya. Aku bukan anak marketing, aku bukan belajar bisnis dari zaman kuliah, cuman ini yang aku pelajarin dari merakit sebuah bisnis. Jadi ketika kamu punya sebuah produk, harus ada price wise-nya berapa gitu. Terus juga harus ada a place buat kamu promosikan di mana. Dan harus ada promotion juga. 4P ini adalah strateginya gitu. Nah, kenapa apalagi di zaman pandemi gini ya, kita mau jualan produk, tapi cuma nungguin konsumen aja yang offline, itu susah banget kayak sekarang. Jadi kita harus mengejar dari segi online gitu. Nah, produk, harga, tempatnya di mana dan promosi ini menjadi sebuah mixture, dibilangnya marketing mix, yang bisa menjadi formula kamu akan nyasar ke yang mana gitu. Next. Nanti aku akan ceritain contoh kasusnya Agradaya. Ini namanya mungkin teman-teman udah ada yang tahu ini atau belum, aku nggak tahu. Cuman ini namanya business model canvas. Dari business model canvas ini kita akan tahu, kita bisa nentuin kamu mau produksi produk yang seperti apa. Kamu mau nembak sasaran seperti apa. Kalau teman-teman mau punya bisnis, aku sarankan ini di screenshot. Terus karena ini bagan yang menurutku ketika orang bisnis ngelihat, dia bisa ngelihat flow bisnis kamu tuh akan seperti apa gitu. Nah, di sebelah kanan tuh ada customer. Kamu mau menembak customer segmen yang seperti apa? Marketing kelas ekonomi A kah, kelas ekonomi B kah,
Terus channel untuk sampai ke customer-nya mau pakai apa? Mau pakai kalau di Agradaya kita ada reseller distributor. Terus menjaga customer relationship-nya itu kayak gimana? Kalau kami ada WA group gitu-gitu. Nah, di tengah ada value proposition, karena aku meyakini, kita semua meyakini, ketika kita jualan produk, kita nggak hanya jualan produk, misal kunyit, kita jualan kunyit bubuk aja, tapi juga kita jualan kunyit plus value-nya, value yang dimiliki Agradaya. Nah, mungkin apa sih bedanya kunyit bubuk di Beringharjo yang harganya 15.000 atau 30.000 sekilo gitu, sama kunyit bubuk Agradaya yang udah dikemas 50 gram dan harganya 50.000. Kenapa bisa jual setinggi itu? Nah, itulah ada namanya value. Value ini yang dilihat oleh konsumen gitu, teman-teman. Oke, next dulu, nanti aku akan cerita lebih detail. Oke, jadi ada nilai, ada uang. Yang dibeli sama konsumen itu bukan, misalnya kita contoh ini ya, produknya Agradaya nih ada di mejaku kebetulan, jadi pakai contoh aja. Ini beratnya 50 gram, harganya 50.000. Sedangkan kalau di Beringharjo itu ada kayaknya satu kilonya atau setengah kilonya itu di Beringharjo itu kunyit, jahe dengan barang jahe itu harganya cuma sekitar 70 ribuan gitu. Nah, kenapa ini bisa mahal banget? Pasti teman-teman akan menjawab kayak, oh kan itu kemasannya beda, mungkin ada stikernya, ada segala macam gitu. Iya, itu bisa jadi betul, tapi bisa juga jadi enggak juga, karena sebenarnya Agradaya punya brand, kita membangun brand yang berbeda gitu. Nah, kalau dari segi produksi juga, kita juga bisa dibedain purities, keaslian dan kualitas produknya yang ada di dalam gitu. Jadi konsumen itu membeli itu nilai, bukan sekedar produk gitu. Gimana sih cara ngebangun nilai? Nah, itu dia yang harus pelan-pelan sekali dibangun gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat sebenarnya di Instagram Agradaya, kami sering banget berkomunikasi sama konsumen kami itu dan audiens kami itu lewat Instagram. Silahkan dicek gitu ya di Instagram Agradaya. Oke, sebentar. Next, boleh? Nah, ada value proposition, value itu nilai, dan customer segment. Nah, value itu adalah serangkaian nilai yang ditawarkan ke konsumen. Jadi bukan cuma produk gitu. Nah, semakin tinggi value-nya, semakin kamu akan membidik segmen yang lebih bagus gitu. Bisa dari kelas ekonomi A, terus kayak misal ibu-ibu yang udah punya kesadaran membeli makanan sehat, terus rentan usianya juga di atas 30 tahun, means dia sudah produktif, menghasilkan uang sendiri gitu. Nah, dari value proposition ini, dari si produk dan value yang kamu mau buat, bisa nanti kamu mau narik customer segmen yang seperti apa. Next. Ini agak banyak slide-nya. Karena ini tentang pemasaran dan pemasaran dan optimalisasi branding kan. Nah, customer segmennya kalau Agradaya sendiri dibuat cukup lama ya kita mengelaborasinya gitu. Kita membidik perempuan. Kenapa perempuan? Perempuan ini penting sekali teman-teman. Perempuan adalah pengambil keputusan dia satu keluarga akan belanja atau enggak gitu. Jadi aku sendiri dari awal Agradaya mau create market, mau membidik market, aku selalu wanti-wanti ke teman-teman harus yakin bahwa produk yang kita jual itu bagus, berkualitas dan sehat. Mengedukasi itu penting banget, mengedukasi supaya orang melek produk lokal berkualitas bagus. Dan yang kedua, ibu-ibu, bahkan bukan ibu-ibu, dari seusia teman-teman masih kuliah udah mulai diberikan edukasi bahwa makan sehat itu seperti apa gitu, makan yang baik itu seperti apa gitu, karena apa yang dipilih perempuan saat ini itu efeknya jangka panjang ke anaknya, ke cucunya, ke keluarganya gitu.
Nah, jadi customer segmen kami itu 30 perempuan 30 tahun ke atas, kelas ekonomi A atau A+, itu berarti di atas, kelas ekonomi atas. Terus teman-teman di perkotaan sudah paham akan gaya hidup sehat dan punya kepedulian di sustainability dan lokal produk. Next, boleh. Nah, value proposition, apa yang kita tawarkan ke konsumen gitu. Nah, yang kami tawarkan sebenarnya produk natural, non-GMO, bebas 4P, dan produk lokal gitu. Kita juga punya dari segi produksi pun dan di masyarakat, kita juga kerjasama sama banyak mitra petani di Kulon Progo tepatnya. Terus juga tidak pakai bahan kimia juga saat penanaman, kita masih ngikutin cara orang di Jogja ini bercocok tanam, jadi nggak pakai pupuk yang kimia yang membahayakan, sustainable, keberlanjutan, dan kita mengutamakan ketelusuran. Kenapa sih ketelusuran ini penting? Di Indonesia mungkin belum terlalu belum terlalu hits gitu. Cuman di luar negeri market-market yang sudah sadar tentang bahan pangan yang baik mengutamakan ketelusuran. Ketelusuran itu seperti ini. Misal kita meminum sesuatu produk, kita beli satu produk, kita bisa tahu itu petani siapa yang menanam, kelompok tani mana di daerah mana. Gitu. Next. Nah, dari produk kita bisa menurunkannya ke kualitas dan juga branding gitu. Nah, dari produk ini, produk misalnya itu bisa macam-macam ya, dari fiturnya, gunanya, manfaatnya, benefitnya gitu. Dan dari kualitas tuh bisa kelihatan packagingnya seperti apa, terus user experience-nya kayak gimana. Jadi misal kalau dari Agradaya kayak kualitasnya tuh baru dibuka udah langsung teng gitu, udah kencang banget baunya gitu. Dan itu juga bisa diturunkan ke branding. Branding itu yang kita lihat personanya di sosial media kah, di fitur di iklan dan di layanan purna jual biasanya gitu. Dan movement dan campaign. Next. Nah, produk sendiri sebenarnya ada dua mata pisau nih, satu yang rasional, satu yang emosional gitu. Jadi kalau rasional ini sifatnya logis, kalau emosional tuh sifatnya perasaan, dia nggak logis gitu. Rasional ini lebih tangible, lebih terlihat, yang emosional ini intangible, dia tidak terlihat. Contoh gini, kenapa sih jadi waktu Agradaya mau keluarin produk baru, kita ada salah satu konsumen yang kenapa sih harus ditambahin susu? Jadi kita punya varian latte yang sebenarnya nggak pakai susu gitu, tapi kita mau menyempurnakannya pakai susu. Ada konsumen-konsumen yang udah segitu udah segitu sayangnya sama brand kami, itu sampai kayak kenapa sih harus dikasih susu gitu? Kenapa sih harus pakai creamer gitu? Karena dia udah segitu cintanya. Dia pikir kita akan pakai creamernya import, padahal kita pakai creamer lokal gitu. Jadi memang ada behavior customer yang seperti itu. Next. Nah, kalau dari segi logis, Agradaya tuh udah halal jelas, udah checklist, PIRT, BPOM udah, uji lab selesai, dan segala macam ini bisa dilihat di atas. Dan dari segi emosional, kita juga menawarkan kepraktisan, terus menawarkan desain kemasan yang bagus, terus dual bahasa, ketelusuran, dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya harus dilihat, jadi ketika konsumen mau beli, dia juga punya kebanggaan akan beli barang, akan beli suatu produk berserta dengan value-nya. Next. Nah, ini aktivitas kami. Jadi selain jualan produk, Agradaya itu sebenarnya main utamanya adalah bukan revitalisasi, tapi lebih pada mengembangkan, mendevelop potensi desa yang ada di sekitar Minggir ini. Area produksi kami itu kita di tengah desa, teman-teman.
tapi standarnya udah BPOM gitu. Jadi kalau teman-teman cari gitu ya standar BPOM area produksi di Indonesia itu jarang banget karena mostly kalau area produksi BPOM itu adanya di kota-kota besar gitu. Kenapa sih kami membuat seperti itu? Karena memang kami kepengennya petani skala kecil, tetangga-tetangga kami bawa cuma 1 baskom atau 1 kresek, 1 karung gitu, bisa supply langsung ke area produksi. Yang biasanya di rantai konvensional pertanian normalnya itu harus ke tengkulak, ke multi level tengkulak baru masuk ke area processing gitu. Nah, aktivitas selain kami memproduksi rempah, kita tuh juga ada workshop. Apa sih gunanya workshop? Sebenarnya Agradaya kan kalau perusahaan lain ya udah produksi aja, dia punya pabrik aja. Kami ngerasa percuma kami produksi rempah, tapi iya di sisi lain produksi rempah jualan tuh ada uangnya. Tapi kami tidak mengedukasi. Itu akan sangat kurang mantep gitu karena edukasi menurutku itu penting sekali supaya gunanya apa? Supaya yang membeli terus ada, pertama itu, terus kedua makin banyak orang yang bisa mengapresiasi produk lokal dan berkualitas karena orang selalu mikirnya kalau mau sehat harus mahal, kalau mau sehat harus beli barang dari luar negeri, padahal kan enggak. Yang caranya wong Jowo, wong Deso itu ya bisa diapresiasi di luar negeri juga. Cuman kadang kita yang selaku orang setempat nggak bisa mengapresiasi itu gitu. Terus di sisi lain kita juga punya kegiatan tourism. Kenapa ada kegiatan tourism? Tapi ini sebelum pandemi ya. Pas pandemi kita udah off nih tourism karena desa itu punya punya satu hal yang menarik yang tidak dimiliki kota, yaitu adalah daya tariknya adalah kehidupannya. Nah, kehidupannya sesederhana orang di desa bertani, bercocok tanam, dekat dengan alam itu yang menjadi daya tarik desa gitu. Nah, setiap tahun kita bikin festival, tahun lalu juga kita bikin festival tapi online, namanya Festival Tenang di Rumah karena waktu itu udah pandemi. Festival ini sebenarnya lebih kayak movement, event yang besar tapi sebagai movement buat anak muda untuk menyadari bahwa banyak sekali potensi-potensi desa yang masih bisa digarap gitu. Nah, selain itu kita juga approach ke anak-anak sekitar kami untuk lebih bisa menghargai potensi desanya melalui pendidikan. Sesederhana kayak melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Agradaya ini. Next. Oke, ini penjualan produk kami ya, ada di offline dan online. Kita next aja cepet. Mendingan nanti langsung Q&A kalau mau nanya. Terus nih, sosial media Agradaya, silahkan di-follow ya teman-teman ya, sosial medianya Agradaya. Kalau teman-teman lihat sosial media Agradaya, ini aku rasa lumayan lumayan ngefek buat teman-teman yang jualan di internet juga. Atau kita followers kita sekarang udah 16.000, hampir 17.000. Nah, di sosial media Agradaya itu kami jarang sekali menampilkan produk, jarang jualan terus mampangin harga, malah nggak pernah gitu. Kenapa? Karena kalau buat kami, sosial media itu adalah, terutama Instagram ya, Instagram tuh di mana orang pengen cari ilmu. Kalau di marketplace, Tokopedia, apalagi Shopee, ini nggak di endorse, cuman Tokopedia, Shopee, dan segala macamnya, itu adalah tempat orang jualan. Jadi ketika di Instagram, kita selalu feed kita isinya bercerita tentang desa, potensi rempah, mengedukasi gimana caranya pakai rempah, manfaatnya rempah bagaimana, kita bagi-bagi ilmu, dan itu free. Jadi kalau ada workshop, itu juga free. Terus di IG Live kami itu juga free, terus workshop yang lewat Zoom itu juga free, itu semuanya kita bagikan. Kenapa? Karena memang kita punya concern, punya keresahan yang sama, yaitu herbal Indonesia itu banyak sekali, tapi belum banyak anak muda yang bisa mengapresiasi gitu. Bahkan lebih cenderungnya sukanya jajanan import gitu. Jadi supaya orang lebih lebih aware dan bisa sehat dari apa yang ada di sekitar gitu. Jadi kalau lihat feed-nya semuanya sih tentang
cerita, kebanyakan cerita, berbagi resep, berbagi inspirasi dan lain-lain. Next. Nah, ini dia. Sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian gitu. Ini karena aku yakin orang dimanapun itu capek gitu ngelihat sesuatu yang langsung jualan gitu. Jadi ini fitnya kebetulan tentang meniran gitu. Meniran kan tumbuh di mana saja. Ternyata dia juga imun booster gitu. Jadi kita naikin meniran ini sebagai apa ya, sebagai topik ketika pandemi. Sebenarnya kamu nggak harus yang mahal-mahal banget kok buat cari meniran, buat cari imun booster. Ini ada tukul dewe kalau kamu lagi lagi nanam satu bedeng atau satu pot, pasti dia nongol sendiri. Dia tanaman yang biasanya pertama kali nongol gitu. Itu bisa dicabut 1-2 biji, dimasukin ke pen, digodok sama air. Udah, tapi emang rasanya getir sekali gitu. Next gitu. Nah, ini tadi workshop herba, kita juga mengedukasi gimana caranya memix rempah-rempah tersebut. Next lagi. Ini tadi udah aku jelasin sih. Ini Minggir Festival yang ini 2 tahun lalu ada festival yang lain. Next. Ini festival yang tahun kemarin 2020 kita ngundang banyak orang untuk terlibat gitu. Ada kelas memasak, tapi ini online semua. Tapi ini tujuannya waktu dulu untuk fundraising karena di sekitar kami tuh banyak banget puskesmas saat itu yang tidak punya APD gitu. Jadi kita bikin kelas berbayar, festival, dan bentuknya rangkaian gitu seperti festival, tapi untuk fundraise buat puskesmas, 3 puskesmas di sekitar kami ini. Next. Ini adalah komunitas anak-anak yang ada di sekitar kami juga, itu supaya tujuannya apa bikin komunitas anak-anak ini supaya karena mengedukasi yang udah tua-tua tuh susah ya teman-teman. Jadi untuk mencintai desanya, untuk mencintai pertanian itu harus dimulai dari anak-anak. Next lagi boleh. Ini ketika kami lagi di musim panen raya Empon-Pon, kita ngajak customer kami dari Jakarta, Surabaya, Bali untuk langsung ketemu petani dan ngerasain cupping gimana rasanya rempah di tempat tersebut. Next. Nah ini juga jalan-jalan tourism keliling desa, tapi ini waktu pandemi lagi off dulu gitu. Next lagi. Tadi udah aku jelasin sih sebenarnya. Next. Nah, jadi memang produk activation tuh harus rasional, ada 2, rasional dan emosional, yang logis sama yang perasaan atau intangible tidak terlihat nih tadi udah sih. Next. Nah, oke, itu dari saya, tapi overall kalau menurutku di saat pandemi gini, promoting brand ataupun promoting usaha kecil itu bisa sekali melalui Instagram gitu. Jadi teman-teman yang mau cari inspirasi gimana caranya jualan lewat Instagram, saranku orang tuh di saat seperti ini tuh terlalu capek sama jualan yang langsung-langsung. Maksudnya kalau di Instagram tuh ada produk, ada benefit, ada harga gitu. Nanti malah di skip, mendingan kalau menurutku adalah kita mengedukasi dulu. Jadi kayak sharing-sharing dulu, baru nanti selling kemudian. Karena seraya meningkatnya crowd yang bertambah, pasti nanti customer kita akan nambah juga gitu. Tetap semangat gitu. Itu dari kami, jangan lupa follow Agradaya gitu. Baik, terima kasih Kak Asri. Materinya sangat inspiratif dan juga menarik banget. Tadi sedikit disinggung tentang marketing dari mulai promotion, place, terus price dan produk, terus juga membangun value brand dan juga menempatkan atau menggali value proposition-nya. Di sini menarik banget ya Kak, dari ternyata memang di Instagram ini kita harus lebih banyak bercerita, lebih banyak engagement atau mungkin interaksi dengan audiensnya dibanding hanya dengan memberikan langsung informasi tentang produknya seperti itu. Nah,
Kemudian kita akan mulai sesi tanya jawab nih Kak. Mungkin dari panitia apakah ada format pertanyaan? Oke, mungkin pertanyaannya mungkin yang ingin bertanya bisa menuliskan nama di kolom chat, kemudian nanti akan saya persilahkan untuk on mic untuk menanyakan langsung ke Kak Asri. Silakan mungkin teman-teman dan juga Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Silakan teman-teman. Boleh, Oke, Kak. iya, mungkin bisa langsung on mic aja, Ajeng. Selamat pagi, Kak. Iya, aku Ajeng dari FHUGM, pengen nanya. Jadi tadi yang aku tangkap itu Agradaya itu sistemnya dari tengkulak, terus multi-level tengkulak ya, Kak ya? Jadi kalau ini langsung jawab aja berarti ya? Aku sebenarnya ada yang mau ditanyain, tapi kalau iya, Kakak mau lurusin boleh? Sebenarnya enggak, kalau kami justru malah mengajak petani untuk proses langsung di desanya gitu. Jadi nggak usah lewat ke tengkulak-tengkulak lain gitu. Kan kalau rantai pasoknya di pertanian, di agrikulturnya Indonesia tuh panjang banget. Ada tengkulak 1, tengkulak 2, sampai ribuan tengkulak lah, sampai ratusan gitu. Nah, kita mengajak petani untuk ketika panen, kita proses di tempat supaya nanti added value-nya ketika proses itu kan ada added value dan nilai itu lagi. Maaf, ini suaranya yang Halo. putus-putus ya, Kak, Bu. Ini internet aku atau Mbaknya? Oh ya, kayaknya sepertinya Kak Asri masih lagi mengalami beberapa trouble. Mungkin untuk Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja chat di kolom komentar namanya, kemudian nanti akan dipersilahkan. Oke, Kak Asri. Halo, udah nongol lagi aku. Mohon maaf. Ya, halo. Iya, bisa dilanjutkan, Kak. Gimana tadi? Oke, tadi kalau Agradaya, jadi intinya adalah kami mengajak petani di satu desa gitu ya, bekerja sama itu untuk setelah dari on farm nanam anak mudanya untuk mengolah langsung di desa gitu. Jadi keluar udah dalam bentuk kering. Kalau biasanya skema biasanya kan dari on farm terus dilempar dalam bentuk basah ke tengkulak dan tengkulak-tengkulak lain sampai akhirnya diproses di kota-kota besar ya gitu. Efeknya apa kalau kayak gitu? Biasanya petani atau desa nggak punya added value tambah gitu. Kesejahteraannya atau nilai tambah secara nominal uang lari keluar dari desa gitu sih. Gitu. Baik, terima kasih Kak Asri. Oke, dilanjutkan mungkin. Tadi pertanyaan. Ya. Bagaimana, Kak? Tadi pertanyaannya aku belum sempat dengar karena keputus pertanyaannya Ajeng. Iya, sebenarnya tadinya aku pengen nanya kalau pakai tengkulak itu bagaimana cara Kakak dan tim Agradaya itu nge-ensure petani itu dapat harga yang fair gitu, Kak?
Oh, kalau untuk penentuan harga, karena kami kan nggak sama tengkulak ya, kami langsung ke petani. Biasanya kami tuh memang ada kumpulan rutin setiap Kamis Kliwon. Beda kelompok tani akan beda kumpulannya ya. Untuk update harga gitu. Jadi misalnya petani, oh harga panenan sekian di petani gitu. Nanti harga pengerjaan berapa. Nah itu yang selalu kita update setiap kali itu atau tanggal 23. Jadi tiap kelompok akan punya jadwal rutin kumpulan yang berbeda gitu. Jadi memang ambil aspirasi dari petaninya banget ya Kak ya? Betul, betul. Oke, terima kasih banyak Kak sudah sangat menjawab. Semoga menjawab ya. Iya Kak. Siap. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya dari Hibatullah, silakan langsung on mic dan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Saya Hibatullah dari Prodi Alat Berat. Mau tanya, Agradaya sebesar ini kan tentunya apa ya? Bisa sebesar ini itu butuh mentor nggak itu? Atau murni dari Mbak dan suami sendiri misal? Terus yang kedua itu kan tadi boleh dua. Tadi boleh. Tadi kan disebutkan nggak produksi aja, ada workshopnya. Nah, workshopnya itu bentuknya gimana? Apa soft selling yang IG, video-video atau apa? Udah, itu aja. Terima kasih. Oke. Aku jawab yang nomor 1 dulu ya Mas, tentang kita punya mentor atau tidak. Itu kan ya, tadi saya keputus-putus, semoga benar pertanyaannya. Punya mentor atau enggak, jelas punya Mas. Namanya bisnis itu, aku dan suamiku itu nggak lahir dari apa ya, keluarga pebisnis yang udah kayak kelas kakap di Indonesia gitu, enggak, kami dan kami nggak ada yang lulusan bisnis manajemen gitu, jadi atau anak bisnis ataupun anak bisnis school gitu. Jadi berdua adalah anak teknik, saya anak teknik kimia, suami saya teknik mesin, jadi kami belajar. Halo. Halo. Mohon maaf ya Mas, nih sinyalnya nggak tahu kenapa putus-putus. Langsung aku jawab ya. Jadi sebenarnya kami tuh memang punya mentor gitu. Nah, karena apa? Kami berdua tuh dua-duanya biru banget, awam banget tentang bisnis gitu. Jadi aku backgroundku teknik kimia, suamiku teknik mesin, tapi perjalanan Agradaya mempertemukan kami pada mentor-mentor yang udah senior duluan lah di bidang trading komoditas gitu. Terus juga udah duluan ngejalanin UMKM sama udah mulai ngerambah ke retail gitu. Jadi kita punya mentor-mentor tersebut gitu. Terus kalau ditanya, dan menurutku kalau Mas juga punya bisnis, jangan sendirian gitu. Maksudnya bersilaturahmilah, bernetworking lah, berjejaring lah sama orang-orang. Karena kalau menurutku bisnis tuh memang seperti itu gitu. Kalau kita sendirian kita akan mati dan kecapean sendiri gitu. Terus kalau workshop itu seperti apa? Workshop kami biasanya offline. Kita belajar mengedukasi orang-orang tentang penggunaan rempah gitu, untuk obat, untuk kesehatan, untuk makanan juga gitu. Tapi karena sekarang lagi pandemi ya, workshopnya seperti ini kurang lebih bentuknya jadinya gitu. Pakai Zoom juga gitu. Tapi masih terbuka juga untuk yang offline, tapi memang sangat terbatas gitu sih Mas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kemudian selanjutnya mungkin dari Saudara Arif Hanafi, silakan on cam untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, baik. Selamat pagi, Mbak Asri. Selamat pagi, Mas. Iya. Ini saya dari warga Desa Ponjong. Matur nuwun, menarik sekali untuk materinya.
untuk yang tadi saya tangkap memang bagus untuk konsep usahanya dengan mengangkat nilai bahan baku yang mudah, bahan baku lokal, di mana banyak sekali rempah-rempah sebetulnya di desa kami, tapi untuk secara pengolahan dan juga pemasaran itu juga masih kurang begitu. Nah, ini yang saya tangkap di materi tadi itu untuk Agradaya itu kegiatannya juga untuk pemberdayaan masyarakat, untuk Leres, petani Pak. ya Betul. terutamanya. Iya. Betul. Nah itu. Kalau sebetulnya di desa kami, khususnya di kecamatan di Desa Ponjong itu kan ada kemitraan dengan Semaul Undong, itu dari yayasan dari Korea. Nah itu ada beberapa plot pertanian, salah satunya di usaha menanaman jahe. Tapi yang sampai saat ini dilaksanakan di desa kami itu adalah untuk penanamannya saja, penanaman dan juga pemasaran mentah seperti itu. Nah itu udah numbuh, Pak. Udah numbuh dan udah siap panen belum, Pak? Untuk tanggal 15 Februari besok insya Allah sudah panen perdana untuk satu desa. Untuk yang tahap itu dikemanain, pertama. Pak? Nah itu untuk konsepnya yang kemarin masyarakat itu cuma menanam, diajari cara menanam, lalu merawat, dan nanti kalau sudah panen itu sudah ada penyalurnya sendiri dari Semaul itu. Oh, nggih. Sebenarnya teman-teman, ini aku boleh nimpalin nggih, Pak? Boleh. Sebenarnya teman-teman Semaul Undong tuh juga udah ngobrol sama kami, dan kayaknya tentang penanaman jahe itu kemarin-kemarin aku sempat dengar sih di tim kami tuh udah ada yang ngebahas. Kalau nggak salah Ponjong ini berarti di daerah Bantul, bukan sih, Pak? Oh, Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Tapi nanti aku cek, semoga sama ya, Pak ya. Maksudnya kami juga udah ada diskusi itu sih, tapi aku lupa nama desanya gitu. Iya. Kalaupun belum, nanti mungkin kita bisa kontakkan, Pak. Iya, bisa. Untuk selanjutnya itu yang saya tangkap untuk yang menarik, nanti kan untuk program dari Semaul itu kan yang namanya program kerjasama ada masa akhirnya. Nah, ketika nanti pasca kerjasama itu selesai, itu kan ketika itu ditangkap menjadi peluang usaha penanaman jahe, nah itu nanti bisa nggak kira-kira Agradaya itu kerjasama atau bermitra dengan petani-petani di Desa Ponjong seperti itu? Bisa, Pak. Kita biasanya kita selalu melakukan hal serupa kok, Pak. Malah kita memang pengennya dalam bentuk kelompok, bukan perseorangan gitu. Kan banyak juga, Pak, orang yang punya lahan besar-besar, modalnya besar karena tahu jahe sekarang mahal. Dulu mah kan murah ya, Pak. Sekarang kan mahal. Banyak orang yang mau gitu. Nah, kami sangat tertarik juga. Maksudnya memang Agradaya tuh malah suka ketika ini milik kelompok tani, berkelompok, bukan perorangan juga gitu. Terus ketiga, lahirnya inisiatif tuh justru dari komunitas gitu. Nah, sangat bisa sekali, Pak, gitu. Nanti mungkin aku bisa share nomor teleponku, Pak. Nanti kita kontakan. Walaupun dari tim Semaul Undong tuh udah pernah kemari ke tempat kami, udah sering ngobrol-ngobrol juga, dan kayaknya yang jahe ini juga udah masuk infonya ke tempat kami untuk bisa kami olah gitu, bisa ngajar, bisa berbagi ilmu tentang pengolahan. Tapi nanti aku cek lagi ya, Pak ya gitu. Mohon maaf Bu Asri dan Pak Arif, Hanafi, saya Marlita, Pak, DPL untuk KKN ini. Kebetulan ini kami juga sudah mengundang Pak Gali nih dari YGSI Semaul Undong, jadi bisa didiskusikan langsung nih Pak Arif dan Mbak Asri. Oh iya, siap. Boleh. Sengaja Pak, kami memang mengundang semua pihak supaya bisa bersinergi, supaya bisa membranding Ponjong itu lebih mencar lagi, dan juga bisa saling ini ya, nanti dari Agradaya siap. Siap. Saya juga soalnya pernah ngontak Asri secara personal juga ya, ini udah pernah nggak sih Ponjong dan Agradaya nih, jadi supaya bisa ini Pak bersinergi. Monggo silahkan, ada Pak Galih di sini, Pak Arif.
Mbak Asri silahkan. Halo semuanya, kedengeran nggak? Terdengar. Halo, Terdengar, iya. Mas terdengar, Gale, Pak. Mas Gale, halo Mas Gale. Halo Mas Arief, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, kok lama nggak kelihatan? Iya Mas, masih ngurus bleberan dulu ini sekarang. Oh iya, tambah muda kok. Tadi ngejawab dari Ponjong, memang kan sebelumnya kita udah komunikasi sama Mas Andika. Waktu itu saya, Mbak Desi, dan sama teman-teman ke Agradaya. Nah, tapi sebelum kita memikirkan, waktu itu Agradaya siap sebenarnya menampung. Cuma jadi PR lagi adalah gimana caranya kita menyiapkan dulu bahannya. Artinya kita jangan mikirkan dulu ngejualnya, tapi budidayanya aja kita waktu itu di Ponjong masih nggak bisa sama sekali kan waktu itu. Nah makanya waktu itu saya sama Pak Timin dan teman-teman di Ponjong memang awalnya konsepnya hanya mengajari dulu supaya teman-teman di Ponjong itu mengerti dulu cara menanamnya, cara berbudidayanya, nanti kelihatan hasilnya bagaimana, itu baru bisa kita punya nilai jual keluar. Jadi posisi tawar kita kuat dulu. Nanti takutnya kami dari Semol sudah mengundang Agradaya atau pihak-pihak pembeli lainnya untuk membeli produk kita di Ponjong. Mereka datang terus melihat hasilnya panen kita mengecewakan, menurut saya itu agak buruk juga untuk citra Ponjong gitu. Nah, jadi memang pertama kita menyiapkan dulu cara budidayanya, sistemnya seperti apa. Nanti kalau memang hasilnya bagus, kemarin kan kita coba memanen. Kita kebetulan ini Mbak Asri, sekedar informasi aja, kita jahe di Ponjong kita menanamnya di dalam karung. Jadi itu, Pak, kayak gitu. Kemarin kita coba tes panen satu karung bisa keluar hasil 2-3 kilo, itu udah sesuai dengan target. Nah, tinggal berapa banyak petani yang bisa menghasilkan jahe tersebut gitu. Nanti tinggal dikalkulasikan, terus sistem penjualannya nanti sebenarnya kita siap sih. Mau jual kemana aja sebenarnya banyak penjual yang siap kita tarik selama kita punya kuantitas dan kualitas barangnya dulu. Sebenarnya gitu. Betul. Gitu Mas Arief. Iya. Thank you Mas Gale. Supportnya juga ini untuk semoga besok tanggal 15 Februari ini panenannya bagus semua. Yang tahap pertama. Amin Pak Arif. Iya. Alhamdulillah kalau misalnya ini bisa dari forum ini bisa sinergi yang baru ya Pak ya. Iya, termasuk satu lagi yang saya tanyakan ke Agradaya, ini kan kami juga ada beberapa kelompok binaan yang sudah produksi untuk jamu tradisional, ada yang bentuk kering, ada juga yang dalam bentuk jamu gendong kan itu. Nah itu apakah juga di Agradaya itu bisa istilahnya sharing atau memberikan workshop pelatihan bagi mereka lah istilahnya kan, karena untuk standar yang layak untuk konsumsi yang bagus itu bagaimana itu kan perlu adanya pelatihan yang khusus. Hanya yang kami lihat pemrosesan di beberapa kelompok binaan kami yang di tingkat kecamatan itu mereka produksinya masih secara tradisional dan juga untuk pemasarannya itu juga masih klasik. Kalau yang seperti Agradaya kan menggunakan sosmed, menggunakan Instagram dan lain sebagainya. Nah, di sini yang masih kurang itu untuk support pemasarannya. Seperti itu. Kalau aku jawab ya Pak ya. Oh, iya, kalau dari Agradaya sebenarnya ini kan udah asik banget sih Pak kalau memang nanti dari Pak Arief gitu ternyata berhasil nanam dan kualitasnya bagus gitu. Sayang sekali kan kalau dilemparnya dalam bentuk basah atau keseluruhannya itu dalam bentuk basah aja. Padahal edit value-nya bisa di masyarakat lebih gede kalau bentuknya udah kering atau udah olahan gitu. Kita biasanya memang kerjasama sama kelompok-kelompok, ya mungkin sama seperti di tempat Bapak ada kelompok ibu-ibu, kita kerjasamanya sama kelompok ibu-ibu pengolah gitu, untuk ngolah jadi kering biasanya. Ngolah jadi kering ini biasanya memang kita ajarin sih, kita ada intensif training kayak hampir 1 minggu gitu.
untuk pengolahan jadi serbuk kering yang tinggal seduh, itu kita ada gitu. Nah, biasanya juga kalau di tempat-tempat di tempat kami gitu, ada kita installin juga kalau misalnya dia akan menjadi pemasok tetapnya Agradaya gitu ya. Kita biasanya kita cari funding gitu untuk pengeringan skala kelompok gitu. Jadi memang ada beberapa rumah pengering, kita sebutnya solar dryer gitu, agar output hasilnya nanti itu lebih sesuai dengan standar yang diminta sama industri atau buyer-buyer kami. Jadi kalau ditanya bisa nggak diajarin, itu bisa banget Pak, dan tapi memang butuh proses ya Pak. Maksudnya di beberapa KWT yang kita dampingin sampai akhirnya sekarang menjadi suppliernya Agradaya terus-terusan, itu butuh waktu yang cukup lama gitu, paling nggak 1 tahun sampai mereka ngerasa hasilnya berubah banget, yang tadinya grade-nya di grade 5, sekarang udah grade 1, 2, 3 terus gitu. Gitu sih Pak. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, pasti bisa Pak gitu. Kita pasti juga, maksudnya kita juga kalau jadwalnya cocok pasti kita akan bisa ngelakuin itu bareng-bareng gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Asri. Karena yang namanya konsep pemberdayaan itu sebetulnya paling asik. Kita mengangkat potensi-potensi lokal, bisa mensinergikan agar bisa untuk maju semuanya. Termasuk Mas Galih, terima kasih Mas Galih atas supportnya. Masih adakah Mas Galih tadi? Ya udah, terima kasih Mbak Asri. Selamat beraktivitas. Siap Pak. Terima kasih juga. Oke, terima kasih Kak Asri dan juga para penanya pertanyaan yang tadi sudah antusias dan juga aktif banget. Kemudian setelah ini kami akan melanjutkan acara, yaitu sosialisasi program tim KKN PPM UGM 2020-2021. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Asri atas sesi materinya. Baik, apakah ini sudah terlihat share screen-nya? Terima kasih Vira. Selamat siang semuanya. Kami mewakili dari tim KKN Desa Ponjong, saya Septi dan kedua rekan saya Isa dan juga Aji. Kami akan mempresentasikan program utama KKN kami tahun 2020 dan 2021 dengan tema optimalisasi pengembangan media massa dan media sosial dalam rangka branding UMKM di Kelurahan Ponjong. Tema kami ini merupakan topik yang diangkat sebagai program utama di tingkat unit dalam mendukung tema besar KKN di Kelurahan Ponjong, yaitu strategi optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kelurahan Ponjong pada masa new normal. Program utama ini berfokus dalam edukasi dan pengembangan UMKM yang kemudian dipecah ke dalam 20 program individu. Program utama kami mencakup 3 fokus utama. Yang pertama adalah mengenai wawasan UMKM, yang kedua adalah mengenai keterampilan usaha, dan yang ketiga adalah mengenai pemasaran produk. Pertama yaitu mengenai wawasan terkait UMKM, ini terdiri dari 7 program kerja. Dalam edukasi mengenai UMKM ini, program tertuju pada edukasi secara umum. Program kerja yang pertama yaitu mengenai sosialisasi kemudahan untuk UMKM dan koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan branding yang lebih baik.
Tujuan dari program ini adalah untuk memperkenalkan undang-undang baru, terutama klausul-klausul yang menguntungkan UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa karena pentingnya masyarakat untuk mawas secara hukum. Isi materi dari program kerja ini adalah untuk pengenalan kemudahan UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan OJK serta peraturan BI, yaitu alternatif pendanaan untuk branding, restrukturisasi kredit, dan klausul-klausul yang menguntungkan UMKM. Output dari program kerja ini adalah berupa video dan buklet. Program kerja selanjutnya adalah mengenai sosialisasi mengenai prosedur dan pentingnya pendaftaran UMKM. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi, referensi, serta meningkatkan kesadaran terkait pentingnya dan manfaat pendaftaran UMKM bagi pelaku usaha UMKM itu sendiri. Isi materi dari program kerja ini adalah yang pertama mengenai prosedur pendaftaran UMKM secara online dan manfaat yang didapatkan setelah mendaftarkan UMKM, yaitu salah satunya program bantuan UMKM. Output dari program kerja ini adalah berupa video. Program kerja selanjutnya adalah mengenai pengembangan UMKM era 4.0 melalui digitalisasi. Tujuan dari program kerja ini adalah agar masyarakat dapat mulai untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi, mengetahui cara menggunakan strategi digital marketing, dan dapat menyusun rencana strategi pengembangan usaha di era 4.0 dengan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Isi dari program kerja ini yang pertama adalah mengenai UMKM, lalu karakteristik UMKM, pemberdayaan UMKM, digitalisasi UMKM, digital marketing dan strategi marketing di era 4.0, peluang dan tantangan di era industri 4.0, peran teknologi dalam pengembangan UMKM, dan analisis SWOT digitalisasi UMKM. Output dari program kerja ini adalah berupa PowerPoint. Program kerja selanjutnya adalah mengenai pelatihan peluang usaha melalui situs penjualan online untuk memperluas usaha masyarakat. Tujuan dari program kerja ini adalah mengedukasi masyarakat pemilik usaha mengenai penjualan secara online. Isi dari materi program kerja ini adalah penjelasan bisnis online, kelebihan bisnis online, tantangan bisnis online, kesalahan dalam bisnis online, penjelasan marketplace, dan cara membuka toko di marketplace. Output dari program ini adalah berupa buklet. Lanjut. Baik, program kerja selanjutnya adalah mengenai sosialisasi green marketing dalam mendukung branding produk UMKM di Kelurahan Ponjong. Tujuan dari program kerja ini adalah mengedukasi dan memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat Kelurahan Ponjong mengenai tren green marketing. Isi materi dari program kerja ini yang pertama terkait dengan konsep, yaitu green marketing berasosiasi dengan produksi produk ramah lingkungan, namun pada dasarnya mencakup setiap kegiatan dalam usaha sehingga bersifat menyeluruh dan jangka panjang. Kedua, terkait dengan penerapan. Produk ramah lingkungan, bahan mentah yang lebih efisien dan terbarukan, kemasan yang mudah didaur ulang dan ramah lingkungan, efisiensi energi dalam proses produksi, serta meningkatkan daya tahan produk. Ketiga, terkait dengan manfaat, yaitu mendapatkan keuntungan yang bersahabat dengan lingkungan, meningkatkan citra perusahaan, mencari pasar dan kesempatan baru, serta meningkatkan nilai produk. Keempat, mengenai strategi penerapan, yaitu green product mengenalkan produk ramah lingkungan, green packaging mengenai kemasan-kemasan ramah lingkungan, dan juga green advertising mengenai branding label atau merek. Program selanjutnya adalah protokol kesehatan COVID-19 dalam kegiatan pengolahan pangan guna menunjang branding UMKM Desa Ponjong. Tujuan dari program ini adalah untuk mengedukasi pemilik UMKM bidang pangan di Desa Ponjong mengenai panduan protokol kesehatan dalam kegiatan pengolahan pangan. Isi materi dari program ini adalah pendahuluan mengenai COVID-19, pedoman kegiatan produksi pangan olahan pada masa pandemi, pedoman kegiatan distribusi pangan pada masa pandemi. Output dari program kerja ini adalah berupa buklet. Program kerja selanjutnya adalah mengenai edukasi food loss, food waste, and zero waste dalam pengolahan pangan UMKM.
Tujuan dari program kerja ini adalah untuk memberikan edukasi terkait food loss, food waste, serta bagaimana cara menghindari food waste dan food loss dalam pengolahan pangan. Isi dari materi program kerja ini adalah mengenai pengertian food waste dan food loss, urgensi menerapkan prinsip no food waste dalam keseharian pengelolaan pangan, dan cara membuat ekoenzim sebagai solusi sampah buah dan sayur. Output dari program kerja ini adalah berupa video dan poster. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Isa dan Aji. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah nggih? Halo? Udah terkenal belum ya? Oke, baik. Aman. Oke, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang kedua, yaitu keterampilan pengusaha. Jadi apa aja sih yang masuk dalam keterampilan usaha ini adalah dalam keterampilan usaha ini banyak program-program kerja dari teman-teman sekalian yang isinya adalah berupa tutorial tentang bagaimana cara pengembangan branding UMKM seperti pembuatan logo ataupun juga misalnya pembuatan poster, dan juga ada bagaimana cara nanti memasukkan usaha itu ke dalam Google Maps sehingga nanti bisa terlihat di Google Maps, dan juga ada juga keterampilan usaha mengenai inovasi-inovasi yang baru seperti nanti ada dari teman itu yang dia membuat suatu program kerja yang isinya adalah bagaimana membuat ecoprint, dan seperti apa ecoprint nanti akan saya jelaskan. Oke, lanjut. Ini yang pertama, yaitu adalah program kerja yang berupa inovasi pengemasan produk untuk meningkatkan penjualan. Jadi Bapak Ibu, mengapa inovasi pengemasan produk ini sangat penting ya? Karena memang pengemasan itu sangat menjadi representasi untuk konsumen untuk membeli produk kita, sehingga jika kita membuat suatu pengemasan yang baik, orang akan melihat kemasan kita dan dia bisa tertarik dengan dengan produk kita. Jadi dalam program kerja ini tujuannya adalah untuk mengedukasi dan inovasi pengemasan produk dan juga strategi peningkatan penjualan. Dalam isi materi yang dalam program kerja ini ada 5, yaitu yang pertama mengenai pengertian kemasan. Apakah kemasan itu, bagaimana nanti kemasan itu bisa berpengaruh dengan hasil peningkatan penjualan, dan juga kemudian jenis-jenis kemasan itu seperti apa nanti juga ada. Kemudian juga tips kemasan yang menarik pelanggan, dan serta tutorial pembuatan kemasan. Dan di sini intinya dari fokus tema yang kedua itu adalah bagaimana dalam program kerja ini nanti teman-teman memberikan sebuah tutorial tentang aplikasinya, seperti ya. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu kan adalah fokus tentang sosialisasi atau pentingnya misalnya mengetahui peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dan di fokus yang kedua ini lebih kepada tutorial bagaimana dapat meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan produk UMKM. Kemudian yang kedua, yaitu di sini ada program kerja yang berupa pembuatan poster promosi dari website Canva. Dan di sini adalah tujuannya adalah sama seperti tadi, yaitu memberikan tutorial kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana cara membuat poster secara online. Dan di sini intinya dari website Canva itu adalah bagaimana kita pelaku usaha yang melakukan usaha itu ingin membuat suatu poster, akan tetapi buatannya lebih sederhana ya, karena tidak perlu menginstal aplikasi ataupun tidak perlu mencari aplikasi lalu kemudian diinstal. Akan tapi di sini sudah secara otomatis, secara online kita bisa membuat poster itu ya, kita buat poster sehingga lebih mudah. Dan dalam website Canva itu sendiri nanti Bapak Ibu bisa membuat poster itu secara mudah karena sudah ada template-templatenya, sudah ada icon-iconnya untuk
memperindah poster itu sendiri. Tapi yang perlu digarisbawahi dalam pembuatan Canva itu nanti harus memiliki jaringan internet. Karena jika tidak memiliki jaringan internet, maka tidak bisa pembuatan Canva itu. Dan nanti output dari program kerja teman-teman ini nanti bisa dilihat di YouTube di Desa Ponjong, itu nanti sudah diupload. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana, kemudian bisa mencermati kembali. Dan juga ada beberapa dari outputnya itu juga poster-poster yang juga bisa diakses melalui IG, dan juga mungkin juga sudah di-share kepada di WA group ya, sehingga nanti bisa dilihat lagi. Oke, lanjut Mas. Nah, yang ketiga itu juga sama sebenarnya, yaitu pembuatan banner ataupun desain banner, poster usaha. Tapi yang berbeda antara yang sebelumnya dan yang sekarang itu adalah platform yang digunakan untuk yang pembuatan banner usaha. Yang ketiga ini itu menggunakan PicsArt. Di sini Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Android jika ada, yaitu nanti sudah tersedia di Android, dan itu berupa aplikasi yang gratis. Dan tujuan dari program kerja ini sama, yaitu memberikan tutorial tentang cara pembuatan desain, banner, poster untuk memperindah usaha kita ataupun dalam promosi ya. Seperti kalau misalnya belum ada poster itu bisa di-share di Facebook, itu bisa lebih indah gitu, sehingga calon konsumen yang membaca itu lebih tertarik gitu ketika melihat produk kita yang sudah dikemas dengan poster yang indah. Dan perbedaan dari yang web Canva dan PicsArt ini itu lebih kepada kepada platform yang digunakan. Kalau yang PicsArt itu Bapak Ibu bisa gunakan ketika offline, karena di sini yang PicsArt itu juga bisa lebih mudah karena dibuat bisa langsung melalui HP. Kalau yang tadi web Canva itu akan lebih mudah menggunakan komputer, tapi dengan aplikasi PicsArt ini bisa lebih mudah mendesain itu melalui HP ya, melalui di Android. Dan perlu garis bawahi juga, untuk pembuatan desain menggunakan PicsArt itu Bapak Ibu juga harus mendownloadnya terlebih dahulu. Dan dalam PicsArt itu juga sudah terdapat ikon-ikon dan juga tools-toolsnya untuk membuat lebih mudah gitu ya. Kemudian proker yang selanjutnya yaitu pentingnya copywriting dalam dunia usaha. Jadi di sini keterampilan yang selanjutnya yang dibuat oleh teman-teman yang juga tidak kalah menarik itu adalah penjelasan mengenai copywriting. Dan tujuannya di sini adalah penambahan skill copywriting untuk peningkatan usaha. Jadi Bapak Ibu, copywriting ini adalah sebuah teknik bagaimana kita bisa bisa melakukan suatu promosi ataupun menjual, akan tapi lebih soft, ataupun banyak dari kalangan teman-teman itu lebih menamakan bahwa soft selling. Jadi jika banyak kita melihat orang langsung menjual, langsung hard selling ataupun langsung menawarkan, misalnya ada barang langsung ditawarkan ini mau beli atau tidak. Tapi dengan teknik copywriting itu lebih soft. Intinya adalah bagaimana kita itu bisa menawarkan produk kita, akan tetapi lebih halus gitu ya. Tidak ketara untuk menjual produk langsung. Tapi orang yang membaca copywriting itu seolah-olah dia kayak suatu membaca cerita gitu ya, membaca cerita, dan nanti ujung-ujungnya dia bisa tertarik untuk membeli produk kita gitu. Dan di sini sudah ada sekitar 4 poster yang sudah dibuat oleh teman-teman, yaitu temanya ada yang berupa pembuatan headline agar konten dapat berpeluang diklik, dilirik target market gitu ya. Jadi gimana sih membuat suatu headline konten agar
orang ketika melihat judulnya itu langsung tertarik untuk membeli, seperti itu. Kemudian juga ada topik pentingnya menggunakan kata-kata sapaan untuk target market. Itu juga penting ya Bapak Ibu, karena ketika kita berjualan misalnya di Facebook, itu orang kan lebih tertarik ketika ada tulisan-tulisan yang bersifat persuasif itu, ataupun kata-kata yang bersifat lebih menyapa konsumen gitu ya, dibanding dengan orang yang menjual hanya menampilkan foto, kemudian harga dan lain sebagainya. Dan juga ada alasan-alasan mengapa penting menggunakan copywriting, itu juga nanti sudah dijelaskan lebih lanjut di poster yang sudah dibuat. Kemudian juga pentingnya mengenali 4 hal ini apa ini, mungkin nanti bisa dicek ya untuk lebih tertarik. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini adalah keterampilan dalam pengembangan produk eco-printing. Jadi eco-printing ini adalah sebuah inovasi produk yang sebelumnya itu adalah keterampilan bagaimana cara mengembangkan produk yang telah kita miliki. Mungkin untuk yang selanjutnya, program selanjutnya ini adalah pengembangan produk eco-printing. Di sini nanti ada 2. Jadi dalam eco-printing ini adalah bagaimana kita bisa intinya membuat suatu sablon gitu ya, ke kain ataupun ke masker itu melalui melalui bahan-bahan sekitar yang itu berupa daun, misalnya daun seperti di gambar itu, daun dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara pembuatan eco-printing itu yang sudah di-upload di YouTube KKN Desa Ponjong. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana cara pembuatan eco-printing dan lain sebagainya nanti bisa dicek di sana. Lanjut, Mas. Ya, ini terakhir, yaitu pentingnya mendaftarkan usaha kita di Google Maps, karena usaha yang didaftarkan di Google Maps itu akan lebih bisa dilihat oleh calon-calon konsumen. Dan tujuan dari program kerja ini adalah mengenalkan dan mengedukasi serta memberikan tutorial bagaimana sih cara masukkan usaha di aplikasi Google Maps. Dan itu materinya itu ada pengenalan Google Maps, manfaat, dan tata cara pendaftaran, seperti itu. Oke. Ya udah, mungkin itu fokus ke yang kedua terkait keterampilan, dan selanjutnya disambung oleh rekan saya. Monggo, Mas Haji. Oke, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya sudah menyampaikan dengan baik. Dan juga terima kasih pada Pak Akirno dari Kepawanan Ponjong, Pak Galih dari YGSI, Ibu Marlita selaku dosen pembimbing lapangan, serta terima kasih kepada Bapak Ibu masyarakat Desa Ponjong yang sudah berkesempatan hadir pada webinar hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Prasatya Sakti, biasa dipanggil Aji. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan fokusan utama yang ketiga, Bapak Ibu semua, yaitu tentang pemasaran produk. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, perlu Bapak dan Ibu ketahui semua, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar di berbagai sektor di Indonesia, khususnya bidang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, itu jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya itu bertambah. Nah, jumlah UMKM itu mencapai angka 64 juta dan didominasi oleh usaha berskala mikro. Bahkan Menteri Koperasi dan UKM, Ibu Teten Masduki, juga menyatakan bahwa UMKM menjadi tulang punggung dan andalan dalam menggerakkan ekonomi domestik pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, di masa pandemi ini, pelaku UMKM itu dituntut untuk mengoptimalkan pemasaran online dan digital marketing. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat mengurangi krisis ekonomi, pasar UMKM bisa lebih berkembang hingga dapat menembus pasar internasional nantinya. Nah, untuk solusi permasalahan tersebut, kami memberikan solusi pemasaran produk UMKM
dari program kerja kami yang terdiri dari 6 program kerja. Nanti saya bakal jelaskan apa saja 6 program kerja tersebut yang akan difokuskan pada strategi pemasaran UMKM dengan mengoptimalkan pemasaran online dan digital marketing. Next, kita langsung aja mulai membedah 6 program kerja tersebut. Jadi program kerja yang pertama adalah strategi pemasaran UMKM di era digital pada masa pandemi. Pada program kerja ini akan diberikan penjelasan mengenai digital marketing, e-commerce, perbaikan kualitas produk, peningkatan kualitas pelayanan. Ada juga tentang bagaimana pelaku UMKM itu menjalin hubungan dengan konsumen, serta akan diajarkan tentang teknik-teknik marketing. Contohnya seperti pembuatan harga promo, seperti itu. Nah, program kerja ini diberikan dalam bentuk booklet nanti, seperti gambar yang di samping ini, gambar bookletnya. Itu yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pengetahuan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan UMKM-nya masuk ke pasar digital atau online. Nah, selanjutnya program kerja yang kedua ada branding UMKM melalui media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui semua di era digital ini tuh tentu media sosial itu sebagai sarana yang tepat melakukan branding atau memasarkan produknya. Banyak keuntungan untuk pelaku UMKM ketika memaksimalkan media sosial sebagai lapak berbisnis mereka. Nah, banyak media sosial yang cocok sebagai lahan branding, terutama mungkin kita bakal fokus ke 3 media sosial ini, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Sejauh ini ketiga media sosial tersebut yang menjadi incaran para pengusaha, termasuk pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Nah, misalnya seperti Facebook nih, Bapak Ibu sekalian. Ketika konsumen ingin mencari sebuah produk misalnya, dan produk kita ini sudah masuk ke dalam Facebook, nantinya ketika konsumen itu mencari produk kita di Google misalnya, itu otomatis bakal tampil di layar utama seperti itu. Jadi memudahkan konsumen untuk menemukan produk-produk kita ketika kita masukkan atau kita membrandingkan produk kita ke Facebook. Terus yang kedua, kalau misalnya di Instagram gitu ya, itu tampilannya itu lebih mudah, dan Instagram ini bisa mengintegrasikan maksudnya mengkaitkan produk-produk kita ini ke aplikasi lainnya seperti itu. Terus yang ketiga ada WhatsApp. Kalau WhatsApp ini pastinya akses untuk ke konsumen itu bakal mudah, Bapak Ibu sekalian, karena kita bakal bisa mengirim produk kita itu langsung mungkin ke grup-grup keluarga atau grup-grup yang lain yang kita secara tidak langsung itu mengenal konsumennya seperti itu. Nah, lanjut next aja. Oke. Nah, yang ketiga, program kerja yang ketiga dan keempat ini kita fokus ke e-commerce. Sebelum itu perlu Bapak Ibu ketahui lagi, menurut data Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, hingga tahun 2020 kemarin, itu produk lokal dari UMKM yang dipasarkan di e-commerce itu masih kurang dari 10%. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian dan Perdagangan memperkirakan kontribusi e-commerce bisa mencapai 2 kali lipat terhadap PDB dalam 5 tahun ke depan. Itu pentingnya dari UMKM ini seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu sebagai solusi dari masalah ini, kami membuat program kerja ini dengan tujuan program kerja yang pertama yaitu sosialisasi optimalisasi penggunaan e-commerce Shopee dan Tokopedia khususnya itu sebagai wadah penjualan pada masa pemulihan COVID-19 ini seperti itu. Nanti di dalam penjelasannya itu akan ada di dalam booklet yang Bapak dan Ibu bisa akses nantinya. Selanjutnya platform yang kedua di sini adalah namanya adalah Padi UMKM. Nah, ini kan jarang didengar ya sama Bapak Ibu sekalian mungkin dan teman-teman yang lain. Nah, Padi UMKM ini adalah salah satu platform yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN itu untuk membantu UMKM di seluruh Indonesia. Mungkin saya jelasin dari segi keuntungan kalau misalnya kita UMKM kita tuh kita masukin ke dalam platform ini ya gitu ya. Nah, keuntungannya itu saya bagi menjadi 6, sebenarnya banyak banget tapi tak rangkum menjadi 6 ini. Yang pertama ada akses. Jadi UMKM itu akan mendapatkan akses berjualan pada pasar e-commerce ya, tentunya itu bakal bisa mendapatkan konsumen baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terus juga yang menarik di sini UMKM itu bakal dapat dibiayai seperti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menarik karena UMKM itu bisa mengajukan permintaan pembiayaan dari BUMN terpercaya. Misalnya nanti
kalau misalnya UMKM Bapak Ibu sekalian pengen minta dibiayai, itu bisa minta ke Bank BRI, bisa minta ke Pegadaian, atau mungkin yang lebih khususnya lagi ke PNM namanya, yaitu Permodalan Nasional Madani. Terus yang ketiga itu adalah BUMN ini sebagai pembeli tetap. Jadi di Padi UMKM itu platform ini nih memiliki berbagai macam fitur. Salah satu fitur tersebut itu mendukung barang dagangan kita tuh bakal dibeli tetap oleh BUMN. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh pelaku UMKM tersebut gitu. Sehingga kita para pelaku UMKM tidak perlu takut lagi jika tidak ada pembeli seperti itu. Terus yang keempat ada kepastian pembayaran. Nah, UMKM juga dapat kepastian pembayaran karena termonitor langsung oleh manajemen dan Kementerian BUMN. Itu juga pembayaran ini juga jadi tugas dari Kementerian BUMN tersebut untuk memonitoring pembayaran yang dilakukan oleh pembeli seperti itu. Terus yang terakhir ada feedback penilaian produk. Nah, ini juga fitur unggulan dari platform digital ya Bapak Ibu sekalian, karena kita bisa mendapatkan feedback atau penilaian produk dari konsumen kita. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas produk atau jasa yang kita jual seperti itu. Next. Oke, yang ke berapa ini? Keempat ya. Keempat itu ada strategi pemasaran bagi UMKM di bidang peternakan. Ini salah satu contoh bagaimana contoh pemasaran digital dalam hal ini bagi pelaku UMKM di bidang peternakan. Dan ini nanti bakal disediakan dalam bentuk buklet seperti itu, yang dalam buklet ini akan dijelaskan mengenai definisi. Maaf, sebentar. Oke, tadi ada yang error sedikit. Oke, dalam buklet ini bakal dijelaskan mengenai definisi pemasaran, karakteristik produk peternakan, bauran pemasaran, labeling produk, foto produk, digital marketing, serta lokasi bagaimana cara Bapak dan Ibu sekalian itu memasukkan lokasi Bapak dan Ibu sekalian di dalam Google Maps itu untuk dapat mudah untuk diakses. Terus selanjutnya program kerja pemasaran yang terakhir, yaitu ini hal teknis mengenai pengenalan teknis foto produk yang mendukung pemasaran produk UMKM secara online di era pandemi COVID-19 ini. Nah, ternyata foto produk ini adalah salah satu faktor yang dapat membuat dagangan Bapak dan Ibu atau UMKM Bapak dan Ibu sekalian itu menjadi lebih laris sebetulnya. Mungkin saya sebutkan di sini 3 keuntungan kalau misalnya foto produk kita itu disajikan dengan baik ketika nanti masuk ke platform-platform yang sudah kita sajikan sebelumnya. Yang itu pertama dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Terus yang kedua ada meningkatkan nilai jual dan menjadi identitas dari produk kita seperti itu. Jadi kalau misalnya produk kita baik itu bisa jadi ciri khas dari produk kita sendiri dan dapat dikenali oleh masyarakat luas pada umumnya. Terus nanti program kerja ini bakal disajikan dalam bentuk buklet yang berisi 3 poin utama. Yang pertama pentingnya foto produk, yang kedua ada tips dan trik foto produk, dan yang terakhir ada contoh foto produk seperti itu. Oke, next aja. Oke, nah mungkin sekian dari kami Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga dapat bermanfaat untuk UMKM Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih. Berikut sudah dijelaskan dari program-program tim KKN PPM UGM periode keempat di Desa Ponjong ini. Silakan mungkin untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menanggapi dari program-program yang barusan saja dipaparkan, mungkin silakan bisa langsung tulis nama di kolom chat, kemudian nanti akan dipersilahkan untuk memaparkan tanggapannya ataupun pertanyaannya.
Baik, silakan dari Kak Panewon Ponjong untuk langsung on mic dan menyampaikan masukannya. Ya, terima kasih dari paparan. Mohon maaf, jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari paparan yang disampaikan dari tiga narasumber tadi. Nah, ini sudah kami pahami dan kami melihat ataupun menganalisa bahwa kondisi ya UKM yang ada di Kapanewon Ponjong ini memang membutuhkan yang disampaikan tadi. Namun ada beberapa kendala yang biasanya terjadi karena sudah banyak ya media yang menyampaikan hal tersebut, artinya memberikan fasilitasi atau pendampingan ya, terkait dengan pemasaran, strategi pemasaran dan juga bagaimana melakukan langkah-langkah yang diharapkan atau yang tiga narasumber tadi menyampaikan, khususnya terkait dengan pemasaran. Saya terima kasih sekali sebelumnya karena ini tentu akan menambah atau akan memberikan masukan kepada para UKM yang berada di Kapanewon Ponjong, khususnya di Kelurahan Ponjong. Jadi nanti kami mohon ini betul-betul sampai kepada pelaku UKM, karena sosialisasi yang dilakukan ya, itu biasanya tidak sampai kepada sasaran. Nah, ini adalah salah satu kendala yang sering terjadi. Kenapa pemerintah juga terkadang kesulitan dalam memberikan edukasi atau memberikan fasilitasi kepada para pelaku UKM, karena pemerintah biasanya ini melalui jalur birokrasi ya, artinya mengundang perangkat Kapanewon, mengundang perangkat kelurahan, kemudian untuk disampaikan kepada pelaku UKM. Nah, termasuk juga izin usaha kecil mikro (IUMK). Ini juga kemarin tidak mencapai target yang kami harapkan karena juga putus di tengah jalan. Oleh karena itu, kami mengharapkan dari KKN ini bisa memberikan solusi dan bisa tepat sasaran di dalam rangka memberikan langkah dan strategi untuk penjualan atau pemasaran yang saat ini sebenarnya sangat ditunggu. Kami sudah memantau di beberapa UKM ya. Nah, ini juga sudah, mereka ada juga yang sudah menjual melalui Shopee ya. Itu juga sudah. Kemudian terkait dengan tadi branding juga ya. Nah, ini branding ini sangat penting. Artinya apa? Bahwa ketika konsumen mengenal branding yang sudah katakanlah sangat dikenal, ini akan sangat menguntungkan bagi pelaku UKM. Ini branding ini sangat penting dan ini adalah salah satu kunci yang untuk bisa diciptakan ya. Opini yang tercipta melalui branding yang memang sudah bisa
kemas. Namun ini bukan hal yang gampang ya. Branding ini bukan hal yang gampang. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada lembaga ya, dari UGM ini untuk bisa memberikan suatu masukan dan sekaligus bisa membuktikan bahwa UGM mampu melakukan pendampingan, dan kami harapkan khusus di Kelurahan Ponjong memiliki UKM unggulan dari hasil karya pendampingan dari KKN UGM. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin dari teman-teman KKN atau dari Bu Marlita, apakah ada ingin respons tanggapan? Atau mungkin dari yang lainnya, mungkin apakah ada tanggapan atau respons? Silahkan cek di kolom komentar, kemudian nanti akan dipersiapkan. Baik, silakan Bu Marlita, ini raise hand. Atas apa yang disampaikan. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Oke, terdengar. Karena kalau tidak terdengar, saya buka masker nih, Pak. Di ruangan. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, Pak, kepada pemangku Desa Ponjong maupun dari kecamatan atau Pak Panewon Ponjong yang telah kepada adik-adik sekalian ini untuk mencoba membantu masyarakat Ponjong maupun mencoba untuk mengeksplor kemampuan dari dengan masyarakat melalui pemberdayaan. Sampaikan dari UGM, Pak, dari pihak dari jajarannya juga menyampaikan Panewonan apa yang telah disampaikan oleh sebenarnya semangat kami untuk sekali lagi memberikan motivasi kepada Desa Ponjong yang sudah punya potensi yang luar biasa dari sisi alam, kemudian dari sisi modal sosialnya yang luar biasa tinggi, di mana adik-adik ini sebenarnya karena keterbatasan kami, Pak, karena juga pandemi, kami tidak bisa langsung terjun ke masyarakat, sehingga apa yang kami berikan ke masyarakat ini hanya bisa melalui virtual. Nah, semua karya-karya dari adik-adik ini sudah kami diseminasi atau sudah kami kirimkan, Pak, ke semua grup WhatsApp yang ada di Kapanewonan Ponjong melalui beberapa duku, yang semoga itu bisa bermanfaat. Kemudian untuk semua produk ini jika memang diperlukan untuk dibagikan kembali ke UMKM yang ada di Desa Ponjong, kami sangat bisa, Pak. Bahkan nanti bisa kami serahkan langsung kepada UMKM yang merupakan target dari Desa Ponjong ini sendiri. Dan memang waktu pertama kali masuk di periode ini, kami memang diharapkan oleh Pak Lurah maupun Pak Cari sendiri adalah berfokus pada branding UMKM, kemudian juga ke sosial media, dan juga sebenarnya untuk fokus ke peternakan komunal, Pak. Tetapi karena memang kondisi pandemi, jadi memang kami hanya bisa berfokus pada sosial media maupun kegiatan-kegiatan lain yang memang hanya bisa dilakukan secara virtual. Demikian, Pak, mungkin dari saya atas respon apa yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah sekali kita
sekarang bisa bertemu Pak secara virtual. Mohon maaf tidak bisa bertemu dengan atau secara langsung ya dengan Bapak. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Marlita atas responsnya. Apakah dari yang lain ada yang ingin merespons? Mungkin dari Saudara Gilang. Terima kasih. Sebenarnya saya ingin menambahkan saja terkait beberapa program mengenai UMKM, termasuk juga program tentang branding dan lain sebagainya, wawasan. Sebenarnya kami dari anggota KKN ini sudah melaksanakan program dan berkomitmen Pak mengenai program ini untuk membantu warga desa untuk mengembangkan UMKM-nya, dan dari beberapa hasil program tersebut sudah kami sosialisasikan memang di beberapa grup WA yang ada di Padukuhan, serta juga melalui aplikasi YouTube yang sudah kami buat sendiri berupa YouTube KKN Desa Ponjong, dan dengan harapan bahwa masyarakat dapat menonton YouTube tersebut dan dapat juga mendapatkan berbagai informasi yang berguna bagi pengembangan UMKM yang ada di Desa Ponjong ini. Demikian Pak respon dari saya kurang lebihnya. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lagi nggak dari mungkin dari Pak Arif atau Pak Galih ini dari YGSI untuk menambahkan tadi mungkin dari Pak Peter Mawan ya yang ada di sini ya. Ada Pak Sugimin juga nggak? Pak Sugimin mungkin ada. Baik, mungkin dari pihak desa, apakah ada yang ingin memberi tanggapan lagi? Oh ya. Saya tanyakan kembali, apakah dari pihak desa atau mungkin dari pihak tim KKN, apakah ada yang ingin memberi tanggapan kembali atau mungkin respons dari tanggapan sebelumnya? Baik, kemudian setelah ini, sebelum kita tutup, kita akan mungkin mulai untuk sesi foto bersama dari teman-teman DDD. Mungkin dari Oyit atau teman-teman yang lain ada yang bisa screenshot, memimpin foto bersama.
Boleh, saya cek. Oke, mungkin buat teman-teman semua bisa on cam untuk Bapak sekalian, on cam. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Ya, sebentar. Yuk. Lipat, Hakim. Belum makan Hakim. Api. Oke, langsung aja ya. Yuk. 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi. Lagi. 1, 2, 3. Ya, udah cukup. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih banyak untuk Bu Marlita dan juga perwakilan dari Kapanewon Ponjong, dan di sini tadi ada beberapa ada Pak Galih dari YGSI dan juga beberapa pihak lainnya seperti Pak Arif dari desa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan webinar kali ini. Semoga apapun ilmu dan juga pembahasan yang ada di webinar ini bisa diimplementasikan. Semoga sehat selalu juga. Salam sejahtera. Dengan demikian, kegiatan webinar kali ini kami cukupkan. Silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.